Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan dengan Pak Gembong, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pembukaan perdagangan sesi 1 menit. Setelah pembukaan di pagi hari ini, kita akan lihat IHSG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,37% di level 8.643,703. 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada Bumi, Dewa, BRMS, Antam, dan juga Archie. 5 top losers ada Inet, Unilever, Wi-Fi, NRCA, kemudian juga ada Pipa. Dan pergerakan dari sektoral, pemirsa, Basic Industries sejauh ini memimpin penguatan bersama dengan sektor energi, begitu, dengan penguatan sektor energi 1,05% dan Basic Industries 0,88%. Non-cyclic menjadi sektor dengan pelemahan terdalam 0,25%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Kompak dibuka menguat dengan Nikkei 225 dibuka menguat 1,85% di level 50.438. SCI Singapura dibuka menguat 0,95% di level 4.613. Kospi Korea dibuka menguat 1,69% di level 4.088 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,41% di level 25.795. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Gembong di pagi hari ini ada AMMN dengan support di 6.100, resistensi di 7.100, rekomendasi buy. TPIA dengan support di 7.000 dan resistensi di 7.900, ICBP dengan support di 8.100 dan resistensi 9.250. Kemudian BBCA dengan support di 7.850 dan resistensi di 8.900 dengan seluruh saham di pagi hari ini direkomendasikan buy. Kita kembali berbincang bersama Pak Gembong. Pak Gembong, kita akan bahas mengenai saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, yaitu adalah AMMN terlebih dahulu. Seberapa menarik AMMN sehingga kemudian Anda rekomendasikan pagi hari ini untuk buy? Oke, topik untuk minggu ini, bulan ini adalah emas. Ya. Saham-saham terkait emas, ya, kapitalisasi besar, salah satunya AMMN, terus BRMS, Antam, Archie, PSAB, dan semuanya. Dari sisi Antam, posisi harga emas saat ini all time high lagi. Saat ini menyentuh di harga gold, ya, global itu di kisaran di 4.700, 4.370-an gitu ya. Jadi ini menjadi all time high baru, sehingga katalis positif untuk sektor atau harga emas itu akan dominan kuat. Nah, kita bicara terkait dengan AMMN sendiri, dari sisi market cap terbesar, dari sisi penurunan harga secara teknikal jadi menarik dibanding dengan BRMS maupun sisi Antam. Karena ini masalah tipikalnya saja. Tipikal saya lebih banyak untuk buy on weakness, buy on support. Nah, saya melihat dari sisi keseluruhan saham-saham emas yang berbasis emas, korelasi emas ini, ya, Antam buy on weakness. Kalau yang lain itu di semua BRMS, Antam, PSAB, Archie itu semuanya breakout dari sisi resisten. Jadi kalau ini masalah tipikal saja, tapi topiknya tetap masih emas. Itu dari sisi Antam. Jadi sehingga AMMN ini saya rekomendasikan ya level supportnya di level 6.100 sampai 6.000-an dengan target di 7.100 sampai 7.300. Oke, baik, dari AMMN kita ke TPIA. Sebenarnya apa TPIA, Pak Gembong? Ya, TPIA ini adalah salah satu tematik saham penghulu stok gitu kan, dengan grup di Pak PP gitu kan. Kita melihat dari sisi TPIA sendiri, ya supportnya saat ini sudah cukup menarik gitu kan, tidak tembus di level 7.100, maka dengan area technical, analisis kita di sisi technicalnya cukup menarik, buy on weakness, ya posisinya di level 7.000 sampai 7.100 dengan target kisaran di 8.000-an. Ini dari sisi aspek konglomerasinya, tematiknya, jadi pergerakan lebih ke arah konglomerasi. Oke, baik, dari TPI kita bergeser ke ICBP. Ya, dari sisi ICBP sendiri, ya, tematik sektornya, kalau kita bicara ICBP dengan produksi Indomie gitu kasarannya, dengan sektor retail, ini menjadi sesuatu yang defensive stock seharusnya, ya, dengan pertumbuhan ekonomi, ya, dan pertumbuhan dari sisi daya beli itu cukup menarik, ya. Dari sisi teknikalnya saat ini di kisaran di 8.400, 8.300 itu, sedangkan valuasi wajarnya kisaran minimum 11.000 sampai 11.900. Jadi secara valuasi fundamental menarik, secara teknikal juga buy on weakness-nya juga cukup menarik di level 8.300 saat ini. Sehingga kita rekomendasi dari sisi ICBP ya dengan harga pembelian di level 8.300 sampai 8.400, target price-nya di kisaran 9.100 sampai 9.200.
Ya, berkaitan dengan festive season di akhir tahun, sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah momen yang bisa dimanfaatkan juga untuk ICBP, Pak Gembong? Ya, ini salah satu tematik ya sektor retail yang kita suka dengan defensive stocknya dari sisi dividen, dari sisi uh, grupnya, dan tentunya paling menarik adalah di sisi valuasi. Jadi valuasi fundamental pun dengan biasanya di kisaran di 9.500 sampai 10.000, harga sekarang di 8.300. Jadi ini sangat diskon. Dan ini menjadi satu menarik gitu kan dari sisi sektornya, pertumbuhan ya ekonomi dan profitability. Aspek teknikalnya juga menarik. Selama tidak tembus di level 8.100, ini menjadi sesuatu yang potensi technical rebound di akhir tahun ini. Baik, itu tadi analisis dari teknikal dan juga fundamental dari ICBP sendiri. Kita ke BBCA sebagai saham terakhir yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, Pak Gembong. Seberapa menarik BBCA secara analisis? Ya, terkait dari BBCA, kita beberapa kali merekomendasikan dari di bawah level 8.000, terus target jualnya di 8.700, 8.800. Kalau dari sisi fundamental saat ini, BBCA satu-satunya pertumbuhan dari sisi sektor perbankan BICA yang posisinya di atas 10% pertumbuhannya dibanding dengan Himbara. Jadi secara fundamental dan secara kinerja, ya rata-rata harga wajar dari sisi BCA itu sekitar di 10.000 sampai 10.500. Saat ini di kisaran di 8.000, jadi fundamental diskon. Secara teknikal di sini selama belum support ketemu di level 7.900 sampai 8.000, ini menjadi area menarik untuk akumulasi. Kenapa? Karena sentimen positif terkait inflow investor asing sudah mulai masuk seminggu terakhir ini. Nah, yang kedua dari sisi price action-nya itu juga cukup menarik, maka target realistis di BCA adalah di 8.000 pembeliannya, 8.000 sampai 8.100, targetnya itu kisaran 8.800 sampai 9.000. Kalau nggak Desember di sisi Januari. Kenapa? Karena tematik di sisi Desember dan Januari, Desember ada window dressing, Januari ada Januari effect. Kira-kira seperti itu dari sisi aspek teknikalnya. Begitu inflow, ini akan menarik dari sisi inflow investor asing. Karena sejauh ini terjadi capital outflow. Ya, dan momentum ke depan mulai ada dari sisi global tadi, dari sisi Amerika, ya quantitative easing, dari sisi Jepang, tentunya ini akan menarik emerging market, terutama pintu masuk pertama capital market untuk capital outflow, inflow investor asing ya di saham Big Bank. Oke, lalu bagaimana dengan saham-saham perbankan lainnya, misalnya Bank Himbara gitu, apa yang kemudian nampaknya juga masuk ke radar Anda nih selain BCA, Pak Gembong? Ya, yang dalam jangka waktu dekat adalah BBRI, karena BBRI sudah launch ya terkait dengan dividen interim kita sekitar 137, itu menarik ya dari sisi ketika bicara bobot dan kebijakan dari sisi Danantara, ya ketika dia masuk dari sisi bursa, maka salah satu big bank itu valuasi juga cukup menarik. Jadi kombinasi dari misalnya contoh big bank ya, itu ada BRI, Mandiri sudah jalan duluan, kisaran di 5.100-an, ya target beliau di 5.500, ini sudah jalan, BRI, BNI yang belum. Nah yang sisi menariknya saat ini katalis positifnya dari sisi dividen interim, dan tentunya nanti terkait dengan laporan keuangan ya dan RPS sehingga 2026 itu terkait dengan ibaratnya dividen yang nanti akan diberikan. Itu katalis-katalis positif dari sisi BRI. Baik, singkat analisis terkait dengan pergerakan IHSG di hari ini, tadi di pembukaan C1 masih bergerak menguat tipis ya, Pak Gembong? Kalau hari ini akan mix pergerakannya dengan range tipis, kisaran di level 8.670 sampai 8.600-an. Jadi pergerakannya hari ini akan tipis dengan volume yang kecil. Dalam rangka 2 hari atau 3 hari ke depan, pergerakannya range seperti itu. Kiraan di kisaran 8.776, batas bawahnya di 8.500. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya di pagi hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Gembong, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda, Pak Gembong. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.